Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, opa oma, kakek nenek, semua umat yang hadir dalam misa offline di paroki San Yomar Fidongo ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Menjadi murid Tuhan, menyangkal diri itu sesuatu yang sulit. Menyangkal keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan pribadi, dan berusaha melihat untuk apa saya ada. Tugas apa yang Tuhan minta kepada saya. Dengan bertanya diri seperti ini, maka kita akan berjuang melakukan yang terbaik selama ada kesempatan. Sebagai seorang mahasiswa KKN, dia harus bertanya diri, untuk apa saya datang ke Donggo? Apakah untuk main voli? Atau untuk belajar KKN? Untuk apa seorang frater datang ke Donggo? Ada banyak hal yang harus dipelajari. Dengan bertanya seperti ini, membantu kita untuk menyucikan pikiran, memurnikan tujuan kedatangan kita hidup ini. Maka tentu menyangkal diri, menyangkal segala macam kepentingan yang lain itu penting untuk tujuan bagaimana memacu diri untuk lebih maju ke depan. Kalau kita hanya melihat bahwa ini sekedar sebuah tugas, maka tidak akan ada manfaat. Tapi kalau kita merasa bahwa ini sebagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, maka hidup ini akan ada manfaatnya. Menyangkal diri, memikul salib, memikul tanggung jawab salib itu. Salib itu berkaitan dengan tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah salib yang harus kita pikul, tetap mengikuti Tuhan sebagai murid-muridnya. Kita tidak melarikan diri dari tugas. Kita sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap tugas atau salib yang diembankan kepada kita. Salib itu sebenarnya membantu kita untuk semakin dewasa dalam iman, dewasa dalam hidup. Maka pertanyaan pagi ini, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita selalu berusaha melarikan diri dari salib, menolak salib, menolak tanggung jawab? Setiap kali gereja kasih tugas, aduh saya sibuk Romo, tunggu saja nanti. Begitu kalau kita di Donggo, oh tunggu nanti setelah panen. Begitu setelah panen, oh tunggu, saya sekarang masih mau bersihkan kebun, siap tanam lagi tahun ini. Nanti tunggu Natal Romo. Begitu Natal, tunggu nanti Paskah Romo. Terus menghindar. Jadi dengan terus menghindar begini, maka kita tidak mau menerima salib.
kita tidak mau mengikuti Yesus sebagai orang-orang yang berusaha menyangkal kepentingan pribadi demi mengikuti apa kepentingan yang Yesus minta dari kita. Semoga kita semua hadir dalam misa ini menjadi orang-orang yang berani menyangkal diri, memikul salib, dan tetap menjadi murid Kristus, satu kali Katolik sampai mati tetap Katolik, termasuk putra-putri, anak-anak, cucu cicit kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.